Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk asesmen harian bab ke-1 eksponen dan logaritma materi kelas 10 ya Dek ya. Oke, langsung saja kita buka bukunya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya merapat ya. Kita akan coba kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Bentuk sederhana dari P pangkat min 3 dikali dengan Q pangkat 4 dikali R kuadrat kita bagi dengan 2P pangkat min 2 dikali dengan Q pangkat 3 dikali R pangkat min 1, lalu kita pangkatin dengan min 2. Nah, Adek boleh kerjakan yang bagian dalam dulu ya Dek. Nah, ini kan ada 1/2 ya, saya biarkan dulu aja 1/2. Ini berarti jadinya P pangkat min 3 dikurangi min 2 ya. A ini kan A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nanti M min N. Lalu saya kali dengan Q 4 dikurangi 3, saya kali dengan R 2 dikurangi min 1 pangkat min 2. Oke, ini setengahnya saya buat menjadi 2 pangkat min 1 aja ya. Saya buat menjadi 2 pangkat min 1. Selanjutnya semuanya kita pangkatin dengan min 2 atau kita kalikan ya pangkatnya dengan min 2. Maka nanti 2 pangkat min 1 dikalikan min 2 itu adalah 2. P ini kan min 3 ditambah 2 ya. Jadinya min 1. Min 1 kalikan min 2 itu adalah plus 2. Ini berarti kan 1 ya. 1 kalikan min 2 itu adalah min 2. Ini berarti kan jadi 2 tambah 1 ya. Itu 3. 3 kalikan min 2 itu jadinya min 6. Nah, oke. Maka nanti menjadi 4P kuadrat kita bagi dengan Q pangkat 2 R pangkat 6. Oke, jawabannya ini ya. P jawabannya C ya Dek ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini adalah sebuah perkalian ya. Saya langsung saja seperti ini. X pangkat min 1 dikalikan min 2/3 maka menjadi plus 2/3 dikali dengan Y pangkat 2 dikalikan min 2/3 itu adalah min 4/3 dikali dengan 2 dikalikan setengah itu adalah 1 dikali dengan Z min 6 dikalikan setengah itu adalah min 3. Kita bagi dengan yang bagian bawah gantian. Min 3 dikalikan min 2/3 itu adalah 2 ya. Y pangkat 2. Dikali dengan 2 dikalikan min 2/3 itu adalah min 4/3. Dikali dengan min 2 dikalikan setengah itu adalah min 1. Lalu 2 dikalikan setengah itu adalah 1. Min 2 dikalikan setengah itu adalah min 1. Nah, setelah itu baru kita gunakan konsep A pangkat M dibagi dengan A pangkat N maka menjadi A pangkat M min N gitu ya. Oke, kita pakai yang variabel X terlebih dahulu. Maka nanti X pangkat 2/3 dikurangi min 1 ya. Maka min sama min jadi plus 1 dikali dengan ini masih ada 1 ya Dek, sorry variabel X nya masih ada karena ini di atas, ini karena ini perkalian. Kalau perkalian pangkatnya jadi ditambah ya. Nah, kayak gitu. Oke, untuk yang variabel X sudah selesai. Kita lanjut yang variabel Y. Y pangkat ini min 4/3 ya. Min 4/3 dikurangi ini 2 lalu dikurangi 1. Selanjutnya terakhir yang Z ya. Min 3 dikurangi ini min sama min jadi plus ya. 4/3 lalu min ini dikurangi ini juga ya. Kan min 3 dikurangi ini lalu kurangi ini lagi. Jadi ini plus 1. X pangkat 2/3 ditambah dengan 1 tambah 1 tuh 2 ya. 2 kalikan 3 tuh 6. Ini sama aja 6/3. Dikali dengan Y, ini berarti min 4/3. Min 4/3
dikurangi 3 ya, dikurangi 3 atau dikurangi 9/3. 9 bagi 3 kan sama aja 3 ya. Lalu sini Z, min 3 ditambah 1 itu adalah min 2. Min 2 ditambah 4/3 ya. Min 2 itu sama aja min 6/3. Kita tambah dengan 4/3. Oke, maka nanti X pangkat 8/3 dikali dengan Y pangkat min 13/3 dikali dengan Z pangkat min 2/3 ya. Maka nanti taruh sini lah ya, X pangkat 8 dibagi 3 itu 2 ya, 2, sisanya adalah 2 ya, 2/3. Nah, karena ini pangkatnya negatif, kita taruh di bawah, dibagi dengan Y pangkat 13 bagi 3 itu 4 ya, sisanya 1, maka 1/3 dikali dengan Z 2/3. Inilah jawabannya. Mana ya dek? X pangkat 2/3, 4/3, 2/3. Jawabannya adalah poin A. Harus lebih teliti ya. Kalau nanti udah konsepnya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi aja, atas kurangi bawah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 256 pangkat setengah 256 pangkat setengah dikurangi 125 pangkat 2/3, kita bagi dengan 27. Nah, dan seterusnya ya. Saya akan buat kayak gini langsung aja. 256 itu kan sama saja 16 kuadrat. Maka saya buat 16 kuadrat, lalu ada pangkat setengah di sini, dikurangi dengan 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 lalu saya kali dengan 2/3. Kita bagi dengan 27, itu adalah 3 pangkat 3 dikali dengan 2/3, saya kurangi dengan setengah. Setengah itu sama aja 2 pangkat min 1 dikali dengan min 2. Oke ya, ini kan 2 bagi 2 1 ya, jadi bersisa 16. Ini 3 bagi 3 1, 5 kuadrat itu adalah 25. Kita bagi dengan, ini coret, 3 kuadrat itu adalah 9. Min 1 kalikan min 2 itu adalah plus 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. 16 dikurangi 25 itu adalah negatif 9 ya. Negatif 9 saya bagi 9 kurangi 4 itu adalah 5. Jawabannya adalah poin D. Nomor 4, grafik fungsi f(x) sama dengan 2, 3 pangkat x plus 2 dikurangi 5. Memotong sumbu Y di titik. Titik potong terhadap sumbu Y itu artinya x-nya 0 ya. Saya masukkan x-nya 0, maka nanti 2, 3, 0 ditambah 2, saya kurangi 5 ya. Maka 2 dikali 3 pangkat 2 ya, ini jadinya 9 dikurangi 5 ya. 18 dikurangi 5 itu adalah 13. Jadi titik potongnya adalah 0,13. Jawabannya adalah poin D. Nomor 5, diketahui fungsi eksponen f(x) sama dengan 3 pangkat x plus 1. Mana gambar yang tepat? Nah, kalau ada soal seperti ini ada plus 1, itu artinya nanti asimtot datarnya naik ke atas 1 ya. Yang tadinya Y sama dengan 0, nanti asimtot datarnya itu menjadi Y sama dengan 1. 0 tambah 1. Nah, kita cari dulu aja yang Y sama dengan 1. Nah, ini asimtotnya tuh Y sama dengan 1. Asimtot itu artinya tidak terpotong oleh si kurva ya. Iya. Grafik bukan kurva. Grafik ya. Nah, ini asimtot datarnya harusnya 1. Ini kepotong, terpotong. Ya, udah kelihatan ya. Ini salah juga nih. Terpotong. Ini juga terpotong oleh grafik. Ini juga terpotong oleh grafik ya. Langsung sebenarnya jawabannya E. Oke, kita akan coba buktikan lagi ya. Saya akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y itu artinya pada saat X-nya sama dengan 0 ya.
Ya, kita masukkan X-nya 0, maka nanti kita substitusikan X-nya 0, 3 pangkat 0, yakni 3 pangkat 0 ditambah 1. 1 tambah 1 itu 2 ya. Jadi titik potongnya adalah pada saat X-nya 0, Y-nya 2. 0,2. Nah, ini betul. Paham ya? Ini kan 0,3 tuh. Ini juga salah. Ini 0,3. Ini juga salah. Ini 0,1. Salah titik potong terhadap sumbu Y-nya ya. Ini 0,1 juga salah. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 6. Grafik yang persamaan fungsi yang sesuai dengan grafik berikut. Oke. Kita akan coba ya, langkahnya bagaimana? Kita lihat di sini ada titik potong. Titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0,18. Tinggal Ade substitusikan saja. Pada saat X-nya 0, itu hasilnya 18 nanti Y-nya. Ya, coba saya akan masukkan ke persamaan berapa ini? Ini kalau 2 dikurangi 0. Kita coba ya, persamaan A ya. F0. Maka nanti 2 dikali 3 pangkat 2 kurangi 0. Ya, berarti 2 dikali 3 pangkat 2 itu 9 ya. Betul ya, ini ya 0,18. Kita coba ke poin B. F0 pada saat X-nya 0, 2 dikali 3 pangkat 0 ditambah dengan 2. Nah, ini juga betul ya, 3 pangkat 2 itu 9. 9 kalikan 2, 18. Ini juga betul sampai sejauh ini. Selanjutnya yang C, 2 dikali 3 pangkat 0 dikurangi 2. Nah, ini salah ya. Ini kan sama aja 2 pangkat 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu artinya 1/9. Maka ini salah. Ini juga salah ya. 3 pangkat 0 itu adalah 1. 1 kalikan 6 itu kan 6. Salah ya. Ini juga salah. Oke. Kita eliminasi yang salah. Kita akan coba poin A atau B yang benar. Jika dilihat dari grafiknya, ini kan grafiknya menghadap ke kanan. Kalau eksponennya menghadap ke kanan, itu artinya pangkatnya positif. Nah, di sini 2 min X sama X plus 2. Yang menghasilkan pangkat positif itu kemungkinannya adalah poin yang B. Kita akan coba buktikan aja ya. Saya akan substitusikan pada saat X-nya min 1. Coba ya, misalkan pada saat X-nya min 1. X-nya min 1. Nah, kita masukkan ke persamaan A ya. Pada saat X-nya min 1, ini persamaan yang A, maka nanti 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi min 1. Itu kan sama aja 2 ditambah 1 ya. Min sama min jadi plus. Maka 2, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Jadinya 54. Nah, ini tinggi banget nih. Min 1,54 ya. Contoh deh, ini min 1 di sini. Min 1,54 kan sekitar sini ya, Dek. Nah, maka nanti ada titik di sini. Kemungkinannya justru ini ke sana, menghadapnya ke kiri. Maka poin A salah. Nah, coba kita akan substitusikan X sama dengan min 1. Kita pakai persamaan yang B ya. F min 1. Maka nanti 2 dikali 3 pangkat. Ini min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Maka 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6 ya. Ya, berarti min 1,6. Min 1,6 itu kemungkinannya betul ya. 6 kan di bawahnya 18. Nah, kayak ginilah. Ini kan titiknya nggak pakai koordinat ya. Ini kan koordinatnya nggak pas ya, karena sekitar sini lah ya, Dek. Nah, kan kecil, nanti meninggi ke sana ya. Yang tepat adalah poin B, begitu. Oke. Nah, ditanya adalah daerah hasil. Kalau daerah hasil itu lihatnya pada asimptotnya ya. Ini kan asimptot datar nih. Ini asimptot datarnya tuh Y sama dengan 0. Maka nanti daerah hasilnya adalah lebih besar dari 0 ke atas tuh. Ya, Y lebih besar dari 0. Nah, kalau ini kita lihat ya, persamaannya itu adalah Fx sama dengan 5 dikurangi 4 pangkat X min 2. Kita akan mencari
titik potong dulu ya Dek, titik potong terhadap sumbu Y. Ya, silakan Adik catat dulu boleh ya, atau pause dulu ya videonya ya, nanti saya akan hapus bagian ini. Ya, saya nanti akan lanjutkan di sini ya untuk nomor 7-nya ya. Ini tadi nomor 6. Fx sama dengan 5 pangkat 5 dikurangi 4 pangkat X min 2. Saya akan coba mencari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y itu akan artinya X-nya 0. Ya, kita masukkan F0 sama dengan 5 dikurangi 4. 0 dikurangi 2 itu adalah min 2. Maka nanti 5 dikurangi 4. Kok 4 ya? 1/16 ya. 1/16. 4 koma ya, 4 sekian lah ya D ya. Ya, maka nanti titik potongnya itu adalah 4 sekian. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4-nya juga lumayan gede ya, 4,9 sekian ya, ini kan 0, ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sekitar sini lah ya Dek. Di sini misalkan ya itu titik potongnya. Saya pakai warna merah. Inilah ya. Nah, terus kita buat asimtot datarnya ya. Ini asimtot datarnya ini. Konstantanya ya, Y sama dengan 5. Nah, kayak gini. Ini Y sama dengan 5. Jadi kalau terlihat banget ini nanti daerah hasilnya jawabannya poin E ya, karena tuh grafiknya nanti ke bawah. Oke, saya akan coba deh untuk gambaran kalian ya. Misalkan pada saat X-nya 2, maka nanti Y sama dengan 5 dikurangi 4. Ini ya, 2 kurangi 2 itu adalah 0. Maka Y-nya 4. Nah, Y-nya 4 ya. Sini lah, di mana nih? Di sini ya. Oh 2,4 sini. Sekitar sini ya. Nah, kayak gini. Misalkan mau berapa lagi nih? X-nya 3. Pada saat X-nya 3, maka nanti Y sama dengan 5 dikurangi 4 kali 3 kurangi 2 itu 1. Maka 1 ya. Ini. Nah, inilah ya. Nah, kurang lebihnya kayak gini deh. Nanti berarti tidak memotong asimtot datar ya. Nah, kayak ginian lah ya. Ini grafiknya seperti ini kurang lebihnya. Nah, berarti nanti daerah hasilnya otomatis kan di bawah Y sama dengan 5, ke bawah ya. Maka daerah hasilnya adalah Y kurang dari 5. Oke, lanjut ya. Asimtot datar pada grafik fungsi berikut. Ingat ya, kalau misalkan saya punya fx sama dengan a pangkat n plus minus b contoh. Nah, kalau misalkan fx sama dengan a pangkat n, itu asimtot datarnya y sama dengan 0. Tapi kalau misalkan saya punya fx sama dengan a pangkat n plus b, maka asimtot datarnya adalah b. Nah, kalau misalkan saya punya fx a pangkat n min b, maka nanti asimtot datarnya itu adalah min b. Nah, kita buat di sini udah ketahuannya ada min 2, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan min 2. Lanjut ya. Pernyataan yang benar dari grafik berikut. Ini berarti asimtot datarnya itu adalah min 125 ya. Ya, mana nih asimtot datar? Udah ya, jawabannya adalah poin D. Kita ke soal nomor 10. Himpunan penyelesaian. Oke, nomor 10 ya. 1/3 dikali dengan 3 pangkat 2 min X sama dengan 27. 1/3 itu sama aja 3 pangkat min 1 dikali dengan 3 pangkat 2 min X sama dengan 27. Oke, 27 saya ganti langsung aja, yaitu 3 pangkat 3. A pangkat M dikali A pangkat N, maka nanti A pangkat M plus N min 1 ditambah dengan 2 min X sama dengan 3 pangkat 3. Coret-coret ya. Maka min 1 tambah 2 itu adalah 1.
1 dikurangi X sama dengan 3. Maka nanti X-nya adalah 1 kurangi 3. X-nya itu adalah min 2. Oke, jawabannya adalah poin A. Ya, nanti soal nomor 11 sampai dengan 20 ya. Kita akan coba lanjut di part kedua. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.